dengan Dr. Arli Pramudianto yang juga akan menceritakan bagaimana meminjam istilah Romo Selvi tadi, bagaimana Dr. Arlina memeluk salib ya Romo dan Ya, merasakan kerahiman Tuhan. Silakan Dr. Arlina. ya. Halo, Shalom Kerahiman buat Romo Servi dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Eh, saya coba share screen ya untuk ini karena ada beberapa foto mungkin yang bisa saya share sebentar. Saya buka dulu. Eh, hmm. Ah, ya sudah kelihatan ya. Sudah, sudah. Ya, jadi ini mestinya Belum full Arlina, ya. sudah. Ini sebenarnya apa namanya? Kok nggak bisa ini ya? Sebetulnya di sini ada tertulis bahwa di mana ada harapan, di situ ada iman. Kemudian ada iman, kita akan membangkitkan suatu kepercayaan ya. Jadi saya Arlina Pramudianto, mungkin dikenal juga Arlina Multi, nama suami saya kan Holy Multi, jadi kadang disebut Arlina Multi. Saya berasal dari Paroki Grogol, ya, waktu tempat Romo Selvi dulu bertugas ya, senang sekali hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk berbagi cerita mengenai kebaikan Tuhan dan saya mengalami banyak mukjizat Tuhan dalam hidup saya sampai hari ini juga. Bunda Maria yang selalu setia mendengarkan doa-doa saya dan permohonan saya. Jadi saya pertama kali waktu itu didiagnosa sarkoma pada rahim ya, yang bermula dari miom yang sangat besar sekali, itu Januari 2021. Sebetulnya sarkoma uteri ini adalah suatu keganasan yang sangat langka karena dia hanya terjadi 1 di antara 5 juta wanita. Jadi penelitian studi-studi kasusnya juga masih sangat sedikit. Jadi otomatis ahli sarkomanya juga sedikit karena kasusnya sedikit ya. Angka harapan hidup selama 5 tahun itu cuma 10-15%. Jadi kalau dari populasi dalam 5 tahun yang sakit seperti saya itu cuma 10% aja yang bertahan sampai 5 tahun. Eh, Hari ini saya sudah masuk lebih dari 5 tahun, saya masuk tahun ke-6. Jadi saya puji Tuhan orang yang beruntung karena saya termasuk yang cuma sedikit itu 10-15% ya, karena saya bisa bertahan sampai hari ini. Lalu ini resume foto saya ya, kalau berkaitan sama pekerjaan kan pendidikan saya apa, training di mana. Kalau ini resume tentang perjalanan penyakit saya ya. Jadi dari tahun 2021 sampai sekarang itu saya sudah menjalani 19 siklus kemo. Sekali kemo itu 4 malam, 5 hari. Jadi dikali aja udah berapa banyak saya loading kemo. Lalu plus zaman COVID ya, tahun 2021 kalau mau masuk rumah sakit itu di UGD nggak bisa sembarangan karena itu kan saya masuknya dulu di Silom MRCC khusus untuk rumah sakit kanker. Jadi harus periksa PCR sehari sebelumnya, harus harus CT scan paru. Jadi dia takut kalau ada COVID karena nanti jadi menular kemana-mana. Jadi belum lagi itu 3 minggu sekali saya CT scan. Terus belum pemeriksaan yang lain, MRI, PET scan berkali-kali. Orang-orang kalau buat apa namanya melihat follow up itu kan 6 bulan sampai setahun sekali. Saya bahkan pernah 3 bulan sekali PET scan ya, luar biasa. Jadi sebetulnya badan saya sudah begitu menerima banyak radiasi, bisa mungkin bisa glow in the dark sebenarnya. Nah, tapi dari semua itu saya dari semua salib yang saya eh, pikul, saya benar-benar dikasih pembekalan sama Tuhan ya. Karena saya mempunyai suatu support system yang luar biasa, keluarga saya, teman-teman, lingkungan. Nah, termasuk Romo Servi juga waktu itu saya akan jadi ketua seksi kesehatannya. Jadi dia juga mengikuti
perkembangan kesehatan saya waktu itu. Eh, dan lalu ini ada dua tukang cukur saya yang setia ya. Saya itu udah digundul 4 kali dan ini tukang cukurnya yang dua ini suami dan anak saya yang paling kecil yang selalu mencukur ini. Dan juga ini ada anak saya dengan menantu saya, kemudian suami saya yang mereka sungguh-sungguh mensupport saya karena biasanya kalau menjadi pendamping eh, orang yang sakit itu ya, termasuk orang tua saya ya, mereka tuh pasti hatinya lebih sedih dibanding daripada dia sendiri yang sakit karena kan penuh rasa khawatir, lalu kemudian melihat orang yang dikasihi itu sakit pasti lebih berat. Tapi saya membuat kesepakatan sama keluarga dan mama dan almarhum papa saya bilang tidak boleh ada yang nangis di depan saya karena kesedihan dan kebimbangan itu infeksius banget gitu. Jadi nular gitu. Kalau saya lihat orang nangis pasti nyetrum. Tadinya nggak kenapa-napa, tapi kalau lihat orang, aduh kamu kok kesian atau apa, saya nggak mau karena nanti iman saya goyah gitu. Karena selama ini Tuhan itu luar biasa membekali saya dengan berbagai macam apa namanya penegasan, peneguhan, kekuatan eh, sehingga hari ini saya tetap sukacita ya. Lalu ini tahun 2023 dalam perjalanan dalam 2021, 2022 saya sempat stabil. Lalu saya cuti kemo karena dianggap stabil. Ternyata 2023 itu ternyata 2023 itu muncul apa tumornya muncul kembali gitu ya. Bahkan muncul di paru, lalu muncul di perut dengan cairan dan perdarahan ya. Jadi setiap hari itu keluar 2 liter cairan dari perut saya itu ada dilihat dengan jarum yang sebesar kasur itu. Kalau nggak dikeluarin setengah mati, dikeluarin sakit waktu ditusuk itu. Tapi ya sudah dijalani saja. Itu lama-lama saya stres deh ya. Soalnya lebih banyak di rumah sakit daripada di rumah karena kalau HB saya turun, saya nggak bisa kemo. Kalau saya nggak kemo, tumornya bertambah besar. Dan ASI tes ini berjalan terus gitu. Kalau saya lagi di kemo, nggak boleh dikeluarin airnya, karena nanti kebilas kayak cairan kemonya keluar. Nah, kalau HB saya nggak sampai 10, saya harus ditransfusi sampai mencapai 10, baru saya bisa kemo. Jadi itu seperti lingkaran setan benar-benar ya. Tapi dokter dan para tim yang di rumah sakit Siloam MRCC itu benar-benar berusaha dan tidak ada sepatah kata pun mereka bilang ini kondisi buruk atau umur usia Anda tinggal sekian, kita nggak ada. Dia selalu malah memberi semangat. Demikian juga teman-teman saya. Teman-teman saya tuh orang medis dan mereka pasti tahu ya bahwa ini umurnya nggak lama lagi karena saya udah sesek. Terus pernah suatu kali dikeluarin sekali keluar itu 4 liter loh, benar-benar keluar darah itu 4 liter. Lalu teman saya ada satu yang dari Banyuwangi sampai dia tinggalin klinik, dia khusus datang 1 hari itu hanya untuk lihat saya karena dia pikir nggak akan lihat saya lagi gitu ya. Jadi mereka benar-benar tahu bahwa kondisi ini tidak baik. Lalu yang waktu saya pakai kaos merah itu, perut itu saya ngomong sama suami saya, coba difoto, biar ini nanti jadi perbandingan kalau perut saya kempes. Padahal saya kan nggak tahu waktu itu kalau perut saya bakal mengempes. Tapi tiba-tiba saya bilang aja, pokoknya foto, nanti ini perut saya pasti kempes. Dan ini akan menjadi perbandingan, saya bilang begitu waktu itu sama suami saya dan dia foto ya, dia turut aja. Jadi hari-hari itu 10 hari di rumah sakit, 2 hari saya pulang ke rumah, tapi saya udah sesek karena cairannya itu udah numpuk gitu kan. Jadi harus balik lagi, HB-nya turun, harus transfusi. Nanti di rumah sakit 16 hari loh, bayangin 16 hari. Cuma pulang ke rumah 2 hari, udah enggak karuan lagi. Kemo saya diganti enggak cocok. Jadi saya muntah, saya perutnya membesar, begah, mau apa namanya, miring ke kiri salah, miring ke kanan salah ya. Jadi eh, tapi ya heran ya dalam situasi begitu
tiba-tiba tuh di kepala saya itu kayak ada denger lagu rohani gitu. Padahal saya nggak pernah, maksudnya bukan nggak pernah, jarang sekali dengar lagu rohani. Jadi hatinya ini tenang. Jadi waktu mau dokter bilang ini asal perdarahannya dari mana, mau disumbat, itu kan seperti kateterisasi jantung, dimasukin jarum yang besar sekali. Saya takut waktu itu karena belum pernah lihat, belum pernah ini. Saya bilang kalau di tengah jalan saya lalu heart attack atau meninggal bagaimana itu. Tapi Tuhan memberikan penghiburan ya, Roh Kudus benar-benar bekerja saat itu. Lalu saya dengar lagu-lagu pujian itu di kamar sebelah. Saya bilang sama suster perawat waktu itu, wow, boleh kebaktian ya. Jadi kita juga ikut sukacita. Semoga yang sebelah itu juga sembuh. Pasti dia didatangi. Perawat itu jawab apa? Dia bilang, enggak Bu, itu soalnya parah. Jadi keluarganya mengadakan kebaktian supaya jalannya lancar ke rumah Tuhan. Wah, saya takut ya. Besoknya benar aja, saya dengar keluarga itu menangis ya. Jadi saya bilang sama suster, wah sudah ini ya meninggal ya sebelah, mungkin orangnya sudah tua dan ya sudah waktunya. Perawat itu jawab apa? Enggak Bu, itu masih muda. Muda sekali, baru umur 20-an dan dia kanker usus. Temennya kemarin banyak yang datang. Kemarin teman saya juga banyak yang datang. Jadi saya pikir, aduh, sebentar lagi giliran saya ini dipanggil ya. Saya takut waktu itu karena itu benar-benar sebelah kamar saya dan saya bilang, Tuhan saya pura-pura budak aja deh nanti kalau dipanggil saya nggak dengar. Jadi supaya saya jangan jangan dulu Tuhan, saya bilang. Eee, tapi Tuhan itu tiap kali saya bimbang selalu kasih kasih, penguatan. Jadi itu tepat itu kalau nggak salah terjadi di bulan April ke Mei. Jadi ini ada tanggalnya tahun 2023 bahwa Tuhan itu berjanji, kamu bisa melewati hal apapun, eee, melalui saya yang memberi kekuatan ya. Dan saya nggak pernah ngomong, saya punya ayat, andalan, ayat emas ya, saya 41 ayat 10 itu, tiba-tiba teman saya kasih akrilik untuk sahabat saya ya, padahal saya nggak pernah ngomong ke dia. Tapi dia bisa mempunyai, saya bilang, "Itu pasti Roh Kudus yang suruh kamu ya." Jadi, isinya itu, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenanganmu." Lalu teman dari suami saya bilang, "Saya punya air lourdes, kamu mau nggak?" "Ya boleh, minum." Saya minum. Waktu itu suami saya, Oli, bilang, "Kalau kamu memang percaya bahwa air lourdes ini menyembuhkan, kamu minum, nggak cuma dioles." Jadi saya minum. Lalu Oli ini pesan ke temannya untuk mengirimkan satu jerigen kecil khusus dari Lourdes untuk saya minum setiap hari. Dan memang ya mukjizat bekerja. Saya bilang ini kok cocok banget tadi Romo Servi bilang renungannya Bunda Maria adalah Bunda Kerahiman itu sungguh benar. Jadi mukjizat juga terjadi pada saya lewat air Lourdes. Obat kemo yang diganti juga bekerja. Jadi pelan-pelan air itu yang asites itu surut. Surut, bulan itu terjadi bulan Mei, waktu besar-besarnya, waktu bulan Juli saya bilang, "Saya mau, makan sama anak saya ini yang ulang tahun, anak saya yang paling kecil. Jadi Tuhan, semoga, ini, jangan rewel lah ya, perut saya karena, nanti kalau enggak saya nggak bisa ikut makan." Jadi luar biasa pada saat bulan Juli itu, tiba-tiba karena tadi itu dipasang keran ya, yang biru itu dipasang keran karena tiap kali ditusuk kan sakit. Jadi dipasang keran, jadi saya bisa buka, bisa tutup sendiri, bahkan saya bisa manage di rumah gitu, untuk mengeluarkan cairannya. Jadi saat itu, Juli itu saya mau pergi makan, itu tiba-tiba copot, kok bau gitu. Jadi saya pergi ke dokter, terus tiba-tiba copot. Ternyata ya memang airnya sudah berkurang banyak, jadi memang udah nggak bisa digunakan. Lalu, pokoknya semua doa saya terkabul deh, saya makin sehat, dari berat badan saya yang 48 kilo bisa naik jadi 56 sampai 57 kilo. Saya pulih cepat, lalu saya juga menjalani operasi
kemarin ini operasi yang keempat ya, 13 April waktu 2023 itu operasi ketiga, operasi cukup besar. Laparotomi mengeluarkan tumornya karena dokter-dokter melihat kondisi saya membaik. Lalu semua doa-doa saya dikabulkan. Kalau dulu saya jalan aja 2 langkah saya sesak napas ya. Tahun 2024 saya bisa ke Lourdes kunjungan yang kali kedua. Saya bisa jalan 10.000 langkah per hari. Itu saya di Lourdes itu nangis karena aduh Tuhan begitu baik. Lalu lebih hebatnya lagi di Munchen saya bisa ke gereja yang ada gambar kerahiman. Saya bisa berdoa jam kerahiman di situ. Saya bisa mengikuti kegiatan aktif di gereja lagi, seminar. Saya bahkan bisa ikut misa paus ya, karena saya waktu itu bilang, aduh Tuhan, saya kepingin ikut misa paus ya. Waktu itu kan paus juga kondisinya kan udah lansia banget, jadi saya bilang, wow, apakah saya kesempatan pergi ke Roma atau ternyata pausnya yang didatangkan datang ke Indonesia dan saya dapat kesempatan ikut misa paus itu berkat yang luar biasa. Bahkan saya bisa motor touring ya dari Bandung ke Jakarta itu naik motor loh. Benar-benar walaupun kalau lewat lewat hutan itu saya eh, doa rosario terus karena saya memang takut gelap gitu ya. Tapi luar biasa itu sampai bayangin dari perut yang segitu besar yang kondisinya udah nggak ada harapan lah istilahnya ya. Itu saya bisa luar biasa dan yang luar biasa tahun 2025 Januari saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya bisa nggak ya mau melihat anak saya melakukan suatu peristiwa yang besar, menerima sakramen pernikahan di gereja yang baru yang dibangun pada waktu dulu kepalanya Romo Servi. Bahkan di waktu habis operasi itu saya juga sempat peresmian gereja baru ya. Saya ngarep-ngarep. Jadi kalau waktu dulu mau ke rumah sakit itu, waktu sakit gerejanya masih dibangun, saya bilang, Tuhan apa ya saya sempet ya ngelihat gereja ini jadi. Apakah Tuhan kasih saya kesempatan? Apa saya jangan-jangan saya udah berpulang dulu nih, nggak sempat ngelihat peresmian gereja. Tuhan kabulin lihat peresmian gereja, bahkan anak saya bisa menerima sakramen pernikahannya. Perut saya dari gendut bisa jadi langsing ya. Ini bukan iklan sebelum dan sesudah Slimming Center ya, tapi ini memang benar-benar pekerjaan kemuliaan Tuhan dan mukjizat air Lourdes. Jadi ternyata tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Selama 3 tahun saya sehat, saya mulai aktivitas biasa dan mengerjakan hal-hal yang dulu saya nggak bisa lakukan, saya bisa lakukan. Tetapi 2026 waktu saya kontrol biasa, eh, tumornya timbul lagi ya. Eh, Jadi saya bilang, saya nggak tahu arahnya nanti kemana, kapan saya dipanggil Tuhan, saya nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa mukjizat yang terjadi pada saya itu berjalan terus. Saya imani dengan penuh. Eh, Seperti waktu saya perutnya besar itu, saya juga bisa mengimani bahwa saya pasti sembuh. Karena Tuhan Maha Rahim memberikan belas kasihan ya, sehingga saya boleh dikabulkan semua doa-doa saya dan sungguh luar biasa. Sehingga ini kemarin waktu eh, timbul lagi tumornya karena saya kondisinya masih baik, cuman ditemukan itu kan lewat PET scan pemeriksaan rutin, sehingga dokter itu bilang udahlah kamu dioperasi tindakan besar aja, dibuka lebar sekali dari ulu hati sampai ke bawah itu. Lalu kita bersih-bersih kata dia gitu. Semua tumor yang kelihatan saya akan ambilin, lalu usus kamu akan saya keluarkan untuk diraba. Semua yang ada nodul nanti saya potong. Itu namanya cytoreductive surgery. Lalu nanti supaya tumor yang nggak kelihatan itu direndam pakai air cairan kemo yang dialirkan. Jadi sebelumnya dipanaskan 42 derajat, kemudian buat ngerendam organ kamu. Kebayang nggak? Pakai kemo diinfus aja udah kelenger ya. Ini ngerendam langsung gitu. Direndamnya 60 sampai 90 menit. Lalu nanti perutnya ditutup sementara, perutnya nanti digoyang-goyang manual supaya rata, didiemin 90 menit.
dibuka lagi perutnya, lalu dibilas, dikeluarkan gitu, nanti baru tutup permanen. Nah, itu memang sangat-sangat invasif karena akan terjadi radang besar-besaran. Kamu anestesinya aja double dari punggung dan anestesi umum. Kenapa? Karena itu sakit banget. Dan 24 jam setelah operasi kamu akan ditidurkan. Karena itu sakit banget, di drip morfin aja pasti nggak bisa ketanganan, sakit banget. Terus kita perlu koreksi karena itu kemonya sangat toksik buat ginjal sehingga kamu disediakan alat 24 jam buat cuci ginjal. Wah, saya bilang ini walaupun saya background medis tapi kok kayaknya ribet banget gitu ya. Dan saya tanya, dok itu resikonya berapa? Survival untuk ketahanan itunya berapa? 50-50 kata. Maksudnya 50 bertahan, 50 mungkin kamu nggak bertahan. Kalau nggak bertahan, ya kamu meninggal. Kenapa meninggalnya? Gagal organ, karena itu memang sangat invasif. Lalu dari 50 yang bertahan itu bisa menjamin saya nggak kumat lagi sarkomanya. Dokternya bilang tidak bisa menjamin. Karena itu namanya juga sarkoma, kita nggak tahu sifatnya. Dan dia bilang, dia cukup jujur sih, dia bilang di rumah sakit center kanker yang terbesar di Indonesia, saya nggak sebut namanya, itu sudah dilakukan di 4 pasien, dan keempat-empatnya nggak ada yang survive, semua meninggal. Tapi kalau di Siloam MRCC berjalan baik sih, ada satu, tapi kasusnya bukan sama kamu. Saya perlu tanya juga ke dokter mentornya dia, dokter itu ya. Dia bilang memang untuk kasus saya sebenarnya tidak bukan gold standar gitu. Ya sudah melalui diskusi sama keluarga ya mau bagaimana lagi, memang kita harus dicoba soalnya setiap kali operasi tanpa operasi biasa gitu aja selalu kumat lagi. Kemarin beruntung aja ya dapat obat oral terapi target yang bisa menahan tumor itu sampai 2 tahun lebih karena memang penelitiannya demikian. Dokter saya udah bilang setelah 2 tahun nanti kita lihat lagi. Biasanya kita khawatir relaps dan betul itu terjadi. Eh, Lalu ya sudah, setelah diskusi panjang sama keluarga, ya sudahlah dilakukan. Karena saya juga punya asuransi, kita ajukan. Biayanya itu operasinya saja 918 juta. Wow, tapi saya bersyukur saya punya asuransi. Lalu pas hari H-nya, pas saya mau dioperasi, 45 menit sebelum masuk kamar operasi itu, suster itu masuk. Dia ngomong begini, Bu, ini masih review terus sama asuransinya. Jadi nggak bisa, nggak rumah sakit juga nggak berani ya. Saya bilang kok bisa begitu. Jadi akhirnya di cancel. Loh, bisa begitu ya? Ternyata di review terus dan asuransi itu ternyata setelah cancel nggak dia keluar statement dia bukan gold standard jadi nggak bisa jamin gitu. Jadi kalau mau ya nggak di cover 467 juta. Wow, 45 menit cari uang di mana 467 juta begitu kan. Jadi saya bilang ya sudah kita tunggu aja. Jadi anak saya juga fight terus dengan agen asuransi saya tuh banyak sekali bantu bolak-balik tektokan, suruh apa namanya kirim berkas lah segala macam. Tapi aneh yang terjadi tuh tiap kali rumah sakit kirim berkas sebagai dasar supaya disetujui operasi besar itu eh, nggak pernah nyampe ke asuransinya itu. Nggak tahu. Pas dicek ternyata dokumen-dokumen itu hilang kan online sih mereka kirimnya by system ya. Jadi akhirnya setelah nganggur 6 hari gitu ya di rumah sakit tanpa diapa-apain, lihat ini saya ditensi sampai sempat makan es krim karena nggak diinfus, nggak di apa. Jadi nggak ada gunanya. Saya pikir ini saya udah stop makan obatnya, takut perkembangan tumornya berlanjut. Jadi ini udahlah jalan aja operasi aja. Senin 13 April. Jam 7 pagi dioperasi, berjalan lancar, hanya laparoskopi, nggak perlu dibuka perutnya. Jadi eh, tindakannya itu nggak terlalu yang parah banget gitu. Luar biasa ya dokternya udah bisa bersih-bersih hanya dengan laparoskopi aja dengan 3 lubang. Lalu
tumor yang besar banget sebesar telur ayam itu kan di luar. Jadi dia ya nggak usah pakai laparoskopi, diambil begitu aja seperti ambil lipoma atau apa. Nggak terlalu apa bukan di dalam organ. Nah, ternyata dokternya itu ambil yang di sebelah kiri di mana di PET scan-nya nggak tercapture kalau itu ganas ya. Waktu di PA itu ternyata ganas. Jadi ya istilahnya itu sebetulnya udah seperti setengah bersih-bersih yang kayak direncanakan kemarin. Lalu jam 7 pagi saya operasi, jam 11 itu sudah selesai, jam 1 siang saya sudah sadar, sorenya saya udah bisa jalan, besoknya saya udah disuruh pulang. Jam 7 pagi kan operasi, jam 8 malam itu baru dapat email kalau operasi besarnya sebetulnya disetujui sama asuransi, tapi untuk rendam kemo memang tetap gak disetujui. Ya saya bilang udah berjalan percuma ya, saya bilang begitu. Tapi overall itu saya cuma 3 titik itu aja yang dioperasi. Lalu kemarin donor darah saya udah bisa ikut sebentar lihat, jadi saya udah sehat banget. Besok saya juga udah mulai praktek. Lalu itu pengalaman saya sepanjang perjalanan ini. Perjalanannya tidak gampang, tetapi saya masih ada sampai saat ini di sini. Satu-satunya alasan kenapa saya hari ini masih di sini karena Tuhan berjalan dengan saya di jalan dan menyertai tiap langkah saya. Jadi itulah kesaksian saya, betul kerahiman Tuhan seperti yang tadi renungan Romo Servi katakan, Bunda Maria juga Bunda kerahiman, dengan karena kerahiman Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya boleh hidup sampai saat ini. Dan saya percayai bahwa belas kasih Tuhan selalu menyertai dan mukjizat itu terus berjalan karena tidak ada mukjizat yang gagal. Saya selalu diberi di lingkungan yang selalu support saya, keluarga saya, semua teman-teman yang luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih Romo Servi dan semua pengurus. Ini kesaksian saya, semoga eh, orang beriman makin berpengharapan dan makin berkembang imannya untuk tetap eh, percaya dan berpengharapan selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Dokter Arliana, bersedia men-sharingkan pengalamannya yang luar biasa berjalan bersama Tuhan. Semoga apa yang di-sharingkan Dokter Arliana juga menguatkan kita bahwa ketika apapun yang terjadi, kita selalu bersandar kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mengharapkan kerahimannya. Kita akan tutup acara ini dengan doa penutup nanti dan juga mohon berkat dari Romo ya. Tapi jangan leave dulu karena akan ada pengumuman dan kita nanti foto dulu bersama. Apakah ada yang bertugas? Oke, baik, saya bantu untuk doa penutup ya. Mari kita. Oh, oke, ada ya. Silakan. Bisa tolong Yulia, Yul? Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami kembali dipenuhi oleh firman-Mu melalui pengajaran yang disampaikan oleh Romo Servi. Dan juga kami semakin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kami akan Engkau melalui kesaksian dari Dr. Arlina. Kiranya penyertaan-Mu bagi Dr. Arlina dan keluarganya selalu menjadi iman dan andalan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau meletakkan harapan kami pada kerahiman-Mu yang tak terselami. Pandanglah kami dengan mata belas kasih-Mu. Penuhilah hati kami dengan kerahiman-Mu. Kami tidak pernah berputus asa dalam kesulitan-kesulitan kami, tetapi juga mau membagikan kasih-Mu bagi mereka di sekitar kami, terutama yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Kerahiman Ilahi. Amin. Mari Baik, kita terima kasih. Oh, ya. ya
Kita mohon berkat Tuhan untuk menyertai kita semua dalam istirahat pada malam hari ini dan semoga besok kita boleh bangun dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan bersamamu Bersama dan rohmu. bersama rohmu. Semoga oleh penumpangan tanganku, doa Bunda Maria, Bunda Kerahiman, dan semua orang kudus di surga, kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dan seluruh istirahat kita bersama keluarga pada malam hari ini, dan kiranya rahmat Allah menyertai dan membangunkan kita besok pagi dalam rahmatnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Saya Wina mewakili teman-teman dari Paroki Grogol. Terima kasih kepada Romo Servi, kepada Dr. Aliana, dan nanti kita akan berjumpa minggu depan untuk acara KKI KAJ dengan petugas dari Paroki Blok B. Sebentar lagi kita akan foto bersama dan lalu nanti acara akan ditutup dengan lagu penutup. Silakan yang bertugas foto dan silakan Bapak Ibu untuk buka kamera ya. Yang bisa buka silakan buka. Kamera ya untuk foto ya. Layar 1. Ada 4 layar. Ya, udah. Layar 1. Udah Bob. Layar 2. Ya, layar 3 gelap. Layar 4 gelap. Ya udah itu Wina. Ya, baik Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Romo Servi, apa yang di-sharingkan oleh Dr. Aliana menguatkan kita dan terus menguatkan kita bahwa Allah Maha Rahim dan kita akan selalu bisa bersandar kepadanya. Baik, Apa silakan ada Ibu. Ya, apa ada pengumuman dari Ibu Fancy? oh ya, silakan kalau ada tambahan Tidak ada Ibu. pengumuman lagi. Ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Romo Selvi dan juga Dr. Ariana untuk malam hari ini dan juga para pengurus Bapak Haryanto dan teman-teman dari eh, dari dari KKI. dari pengurus inti mengucapkan banyak terima kasih. Kami dari tim persaudaraan KKI KAJ sangat mengucap terima kasih kepada juga para koordinator dari paroki-paroki yang ada di KAJ. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam kerahiman. Yuk, malam semua. Terima kasih. Malam Terima semua, kasih. terima kasih. Malam Romo. Makasih Romo Servi, selamat Romo, malam. Terima Ya, kasih. terima kasih Terima kasih. semua. Selamat malam. Semuanya terima kasih. Ya, Malam semua. malam. Terima kasih, Rofi. Terima kasih. Selamat beristirahat.